Perang di kawasan Timur Tengah masih memanas meski sudah berlangsung 2 pekan lebih. Kondisi itu memicu kekhawatiran soal penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Dalam rapat di Komisi 8 DPR kemarin, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menjelaskan telah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan haji 2026. Pertama, keberangkatan jemaah tetap dilakukan dengan penyesuaian rute penerbangan menjauhi wilayah rawan konflik di Iran, Suriah, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sebagai alternatif, penerbangan dialihkan memutar ke jalur selatan melalui ruang udara Afrika Timur. Rute baru tersebut memerlukan koordinasi dengan otoritas penerbangan di Arab Saudi dan juga sejumlah negara di Afrika yang akan dilintasi pesawat jemaah Indonesia. Sementara itu, skema kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan penundaan keberangkatan haji tahun ini jika situasi keamanan di Timur Tengah memburuk. Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan mitigasi jalur udara air bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Sesuai jadwal, sebanyak 221.000 jemaah haji akan diberangkatkan sekitar 1 bulan lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi membuka posko nasional sektor SDM periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. Pemerintah menjamin kondisi stok energi khususnya BBM, LPG, gas hingga pasokan listrik aman dengan ketahanan stok mencapai 17 hingga 23 hari. Pemerintah resmi membuka posko nasional sektor ESDM periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 dalam rangka koordinasi pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian bahan bakar minyak, gas, dan listrik, serta antisipasi kebencanaan geologi untuk mengamankan periode Hari Raya Idul Fitri 2026 yang dilaksanakan mulai 12 hingga 31 Maret 2026. Secara umum, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menjamin kondisi stok energi khususnya BBM, LPG, gas hingga pasokan listrik aman dengan ketahanan stok mencapai 17 hingga 23 hari. Sehingga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar. Kita meresmikan posko nasional untuk Idul Fitri 1447 Hijriah. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa ini untuk ketersediaan BBM secara nasional dan juga LPG melebihi dari cukup. Secara ekosistem untuk ketersediaan BBM itu adalah lebih kurang 30 hari. Proyeksi kebutuhan BBM selama periode posko ini diperkirakan BBM jenis gasolin naik sekitar 12% dibandingkan periode normal, sedangkan gas oil turun sekitar 14,5%. Adapun aftur diperkirakan naik 2,8% dan kerosen naik 4,2% dibandingkan realisasi normal. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. PT PLN memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Stok energi gas bumi dan bahan bakar minyak untuk membangkit PLN berada di atas 9 hari operasi, sementara ketahanan batu bara untuk PLTU berada di atas 19 hari operasi. PT PLN memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Menurut Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo, stok energi gas bumi dan bahan bakar minyak untuk pembangkit PLN berada di atas 9 hari operasi atau HOP, sementara ketahanan batu bara untuk PLTU berada di atas 19 HOP. Tak hanya itu, PLN juga memastikan sudah melakukan perawatan atau maintenance pada infrastruktur ketenaga listrikan sejak beberapa waktu lalu, baik untuk gardu induk, pembangkit, hingga transmisi.
Ucapan terima kasih atas saran dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri 2026 ini. Kami melaporkan bahwa maintenance dari pembangkit sudah dilakukan jauh-jauh hari sesuai arahan dari Pak Menteri. Kemudian juga gardu induk transmisi kami menyiagakan juga posko semuanya. Kemudian untuk persediaan energi primer untuk gas di atas dari 9 hari, BBM di atas 9 hari, kemudian juga batu bara secara average di atas 19 hari operasi. Jadi kondisi saat ini dalam kondisi aman. PLN memprediksi pada masa mudik lebaran tahun ini akan ada peningkatan pengguna mobil listrik 1,6 kali lebih banyak dibandingkan lebaran tahun lalu yang mencapai 19.852 unit. Untuk mendukung masyarakat pengguna kendaraan listrik, PLN mengganti slow charging menjadi ultra fast charging. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Jelang Lebaran, stasiun Cirebon, Jawa Barat mulai dipadati ribuan pemudik. Sejumlah pemudik memilih mudik lebih awal agar dapat berkumpul bersama keluarga lebih lama. Ribuan pemudik mulai berdatangan di stasiun Cirebon, Jawa Barat pada Kamis sore. Penumpang kereta api tersebut merupakan para pemudik yang naik kereta api dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Kesulitan mendapatkan tiket pada masa arus mudik memaksa penumpang mudik lebih awal. Sebagian besar justru memilih curi start pulang ke kampung halaman agar dapat berlibur lebih lama. Di Bekasi, dari Bogor, kita mau ke Kuningan, jadi ke Kuningan, cuma karena nggak ada stasiun, jadi kita turun di Cirebon. Tadi kita naik dari stasiun Bekasi. Tadi di stasiun mana padat? Alhamdulillah sih belum terlalu ramai. Bukan yang padat-padat banget, ramai, cuman masih bisa bernafas. Jadi belum yang ramai banget. Cuman tanda-tanda mulai mudiknya udah mulai kelihatan banget. Di awal karena memang untuk menghindari kemacetan atau kepadatan ketika harus mudik nanti. Bisa berlibur lebih lama juga ya? Iya benar Pak. Nah, satu lagi tadi pas di perjalanan gimana? Suasananya ramai atau? Kalau untuk saat ini suasana di perjalanan tuh belum terlalu ramai, belum terlalu padat, tapi sudah mulai meningkat dari biasanya. Volume jumlah penumpang tiba di stasiun Cirebon dipastikan masih terus mengalami peningkatan. Mengingat masa mudik lebaran baru akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai ramai pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Para calon pemudik ramai memadati stasiun Pasar Senen. Mereka memilih berangkat lebih awal dengan berbagai pertimbangan, mulai dari hindari kemacetan hingga memastikan tiket transportasi tersedia. Meski mayoritas karyawan belum cuti bersama, namun sebagian anak sekolah sudah mulai libur. Mudik kereta ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi akan terus meningkat mulai akhir pekan besok hingga sehari sebelum Lebaran. Ribuan warga memadati Masjid Agung Al Istiqomah untuk mendapatkan takjil dan Al-Quran gratis. Informasinya akan hadir usai jeda.